ya Ada Rasulullah. mobil. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, Allahu itu Akbar. pula ada pesan. Allahu Akbar. Ada orangnya tuh bang. Itu dia melakukan survei duluan. Ya, mulai dari jenis-jenis tanaman apa semua itu sudah diriset oleh mereka itu. Itu yang saya katakan ketika dia datang ke Indonesia ini 2 orang, semua bisa dimanajemen, termasuk kekuasaan-kekuasaan politik. Sultan-sultan. Makanya sering saya berbicara seperti sultan-sultan semua itu besar karena dilegitimasi Belanda untuk kepentingan Belanda itu. Cuman kalau begini ngomong orang ini fakta loh. Marah semua. Nah, Apa kata Jaya? Kan itu kan artinya kan kalian pun mana kontribusi para sejarawan, mana kontribusi para ini. Usut ada lengkap kontribusinya. semua, tapi tidak dijalankan oleh mereka-mereka itu. Orang ditonton aja, kan orang ditonton, dipapar, di Ya, dinding. tadi kan sudah saya bilang bahwasanya apa yang dipaparkan oleh Pak Suwandi itu sudah lengket dalam mindset saya di bawah abad ke-20 itu masih bisa dilayari semua. Jangan Bang Charles berpretensi kurun waktu itu sudah ada transportasi mobil, motor fit, belum ada. Transportasi itu alur sungai mulai dari Labuan itu. Makanya di sana itu kan ada Labuhan itu. Di sini tahu Baik. Bapak dekat Deli Tua ini ada ujung Labuhan. Itu kapal-kapal besar dari dulu bisa masuk. Kalau ke pedalaman ke sungai-sungai seperti yang dipaparkan Suwandi tadi, itu kapal-kapal kecil. Ya, oke. Jadi Bisa dilayari kan, semua. kita kan udah di flashback oleh Kuswandi tadi kan Ya. dengan kondisi. Macam mana sekarang kita bisa mengembalikan itu Sebenarnya kembali? bisa kalau ditangani oleh yang punya kompetensi dan punya integritas. Tadi kan sudah dikatakan Pak apa tadi ya, Ketua BPD tentara. Diandalkannya perang aja, perang pun nggak pernah lagi. Kapan Indonesia ini perang? Tapi banyak kali jenderal kita itu yang semua didudukkan untuk mengelola itu yang tidak punya. Dia pun sebenarnya bisa mengelola itu, tetapi dia tariklah orang-orang yang punya kompetensi seperti Pak Suwandi ini dan lain-lain. Aku rasa cocok dia jadi kepala dinas nih Kuswandi ini ya. Iya. Kita bilang cocok, tetapi kalau yang punya kuasa bilang tidak. Sekarang ini kan permasalahannya. Siapa yang berkuasa? Yang berkuasa patuh sama dia. Bisa dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Kan ini permasalahan politik ini. Kalau macam kita ini, mana mau dia pakai? Hah? Kita orangnya kritis, jujur. Mungkin perlu juga diuji. Iya kan? Ya. Mungkin kita karena sebagai dosen, ini nggak bisa disuap. Apa yang mau Aku- disuap? Kus, ini kan boleh dikatakan sungai-sungai yang ada di Medan ini kan sudah mulai mengecil. Bahkan sudah diadakan, dialihkan pun lagi. Cara ilmu hidrologi itu masih wajar nggak, Kus? Udah nggak wajar lagi, Pak. Nggak wajar. Ya, sungai hilang kata Waragan gitu. Tapi Iya. persoalan kita itu kan perubahan tata guna lahan itu sangat besar ya. Sebenarnya kan persoalan kita ini kan gini. Ya mungkin saja kurang data, tapi itu bukan menjadi alasan. Mungkin disampaikan oleh Pak Wara tadi. Persoalan kita kan cuma satu, Pak. Kita itu bekerja tidak total. Arti total gini. Oh, ketika bicara tentang banjir ya kami orang hidrolik yang berbicara. Tapi kan harus ada dari sisi aspek sosial, Iya. ada aspek yang lain-lainnya. Itu kan nggak pernah dilibatkan. Itu persoalannya, Pak. Sehingga ketika digaji, ini terpisah, Pak. Nah, akibatnya terpisah, mau gimana lo mau nyatukan dari beberapa disiplin ilmu? Sebagai contoh, saya ambil lagi sebuah contoh dari data yang saya miliki. Ini adalah sistem drainase yang dibangun oleh masa kolonial 1920, Gaminti 1920. Judulnya adalah Railings Plan Gaminti 1920. Perencanaannya, Pak, selama 10 tahun perencanaannya baru dibangun. Ini sudah ada, Pak. Ini saya temukan semua, Pak, di Kota Medan. Sudah? Seluruh aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, ekonomi, kultur masyarakat, sehingga dari kajian yang begitu luas, mereka menentukan bahwasannya di Medan itu karakter drainasenya tidak boleh di permukaan, harus di bawah permukaan. Kenapa?
Ketika di atas permukaan, ini sungainya banjir, masuk airnya menuju ke drainase. Itu yang peta-peta itu adalah peta drainase daerah Cina Keling itu, Cina India, atau drainase seluruh kota Medan? Yang Gamente, Kalau- Pak, yang pada masa itu, Pak, Ya, daerah berarti Kesawan di sampai tengah ke kota, dalam ya? daerah yang namanya Aksara, Pak. Berarti di tengah kota kan? Oh, di tengah kota, Pak. Bukan di daerah pinggiran kota, Iya, Pak. bukan Sungai Badera, Sungai Selayang, Sungai Oh, Skambil, ada. itu kan? Itu sungainya, itu memang sungai alami, Pak. Bukan, itu kanal Pak. Justru itu Pemko Medan nggak pernah tahu itu. Itu kanal dibuat oleh Belanda. Saya punya petanya. Yang Bapak Ya. punya ini adalah peta di daerah orang Cina dan India. Yang ini kan sistem drainase, Pak. Sistem drainase. Artinya kan gini, Pak. Semua yang dilakukan oleh mereka ketika membangun kota Medan atau kota-kota yang mereka menjadikan tempat-tempat aktivitas mereka lah, itu kan bukan hanya satu aspek saja, Pak. Seluruh aspek mereka kaji. Saya punya bukunya tentang Tabros namanya. Itu seluruh aspek, Pak. Saya bilang tadi kualitas air itu mereka kaji, dan untuk menentukan bentuk desain itu sendiri, itu semuanya mereka kaji, Pak. Aspek budaya, perilaku, banyak sekali lah mereka kaji. Sehingga 10 tahun. Dan satu lagi yang saya dapat dari sejarawan yang ada ya ketika saya berkomunikasi ini, saya katakan seperti ini, begitu mahal investasi yang mereka berikan. Gitu. Royal banget ya mereka membangun ini. Nah, jawaban para sejarawan yang berkaitan dengan sejarah-sejarah ini mereka tidak. Nah, di situ saya mengambil sebuah pelajaran, Pak. Mereka katakan, dulu mereka membangun itu punya pertimbangan yang sangat tinggi. Kalau tidak bermanfaat, tidak akan Tidak dibiayai. Filosofinya seperti itu, Pak. Mahal nggak apa-apa, tapi bermanfaat, dibiayai, Pak. Murah nggak bermanfaat, nggak dibiayai, Pak. Coba bagaimana mereka mengatur, memanage keuangan. Ini mohon maaf, bukan saya tidak ada ekonomi, tapi mengambil sebuah filosofi. Sehingga untuk bermanfaat yang mereka bangun, kajian mereka sangat luas, seluruh aspek mereka gali, mereka raih untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tadi. Itu persoalan kita cuma hanya di situ, Pak. Mindset, cara kita mengelola ini semua itu hanya sebatas itunya, Pak. Ya, dampak bencananya yang sekarang ini kita rasakan, Pak. Kesimpulannya, Coach, jadi drainase yang ada di kota Medan ini sekarang, ini sudah salah lah apanya. Saya tidak menyatakan salah, Pak, tapi perlu hati-hati. Karena apa? Pada umumnya ini saya selalu, Pak, ketika hujan selalu mengambil data, karena itu adalah bagian riset saya. Persoalannya gini, merencanakan dasar saluran-saluran drainase itu sendiri tidak melihat tinggi muka air banjir sungai-sungai yang mau di tempat dia buang. Sehingga banyak drainase yang dasarnya muka air banjir. Masuklah air sungainya, Pak. Atau juga air kawasan drainase juga nggak bisa keluar. Persoalannya cuma situ, Pak. Nah, satu lagi gitu loh. Ini mohon maaf lagi saya katakan. Pengambilan data itu kan selalu tanda kutip ya, tidak serius kalau bahasa saya. Jadi kalau saya bilang asal-asal kan nggak enak ya, tidak serius. Gitu. Sehingga apa? Kalau air ini kan secara alaminya, Pak, yang harus kita ikutin. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kami orang air, Pak, paling pantang ataupun hal-hal yang tidak bisa lagi dicari solusinya, mengalirkan air menggunakan mekanikal. Itu yang paling terburuk sekali, sudah nggak dapat lagi solusi, baru pakai itu. Kalau tidak, tetaplah mengikuti pola alurnya. Mengalirkan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat rendah. Nah, ketika dia bertemu, lihat yang utamanya. Jangan lebih tinggi dia daripada tempat yang akan masuk. Itu akan menjadi masalah. Nah, ini yang nggak pernah mohon maaf nih, saya nggak tahu juga ya kenapa bisa cara berpikirnya kok asal ya. Mungkin kata di Pak Jaya tadi ya, karena proyek ya, Pak ya. Persoalan cuma di situ, Pak. Belum lagi kita bicara sampah. Nah, sekarang ini sebenarnya saya 2 tahun yang lalu mengikuti yang namanya pelatihan dengan UNESCO terkait kepada persiapan dalam menghadapi kebencanaan 2045. Dunia itu sudah isunya itu, Pak. Nah, kalau kita belum ada mikir ke sana, Pak, kan gitu ya. Nah, persoalan yang dikaji itu, Pak, hampir 60% adalah aspek sosial, Pak, non teknis, Pak. Kita itu kan nggak pernah mau mengkaji. Mohon maaf nih, saya nggak tahu. Apakah ada yang mengkaji aspek
budaya dalam mengendalikan sebuah kebencanaan air seperti banjir? Saya nggak tahu. Nggak ada. Atau ya nggak tahu lah di luar aspek orang air dah gitu. Kan nggak ada, Pak. Padahal itu penting, Pak. Perilaku masyarakat itu sangat penting dalam hal menjaga sungai kita. Kalau kami orang air kan rekayasa, Pak. Sifatnya itu mereduksi, bukan mencegah, Pak. Mereduksi. Reduksi. Nggak berani, Pak, kita saya nyatakan, oh saya bebas banjir. Yang saya desain, misalnya saya mendesain. Nggak berani, Pak. Alam nggak berani saya lawan, Pak. Nggak berani. Tapi sifatnya mereduksi. Nah, tapi ketika mereduksi ini didukung dengan partisipatif masyarakat. Masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat biasa, Pak. Termasuk pemerintah kan juga bagian dari masyarakat, Pak. Masyarakat yang ada di daerah aliran sungai itu. Aliran sungai. Ayo berperan. Ini kan mohon maaf, kemarin saya cerita sama Kang Benny kan isu ini kan ketika banjir Sembahe, Pak. Mudah-mudahan sebulan lagi hilang lagi. Hilang lagi. Kejadian lagi banjir lagi, ribut lagi. Ribut lagi. Sedangkan yang itu nggak selesai, Pak. Terus berulang-ulang gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang kan actionnya apa? Implementasinya apa? Pak Kus, satu yang aku tanya. Dalam jangka pendek ini, hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mereduksi sehingga tidak terjadi lagi bencana yang human error ini? Pendapat saya gini, Bapak. Yang pertama adalah segera melakukan sebuah kegiatan yang bersifat mitigasi. Mitigasi yang dimaksud adalah yang pertama, apa yang harus dilakukan terkait kepada sosialisasi lah kita anggap kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh aktivitas wisata air yang ada di alur-alur sungai wajib memiliki jalur evakuasi, Pak. Kemanakah para pengunjung ini diarahkan? Halo? Itu, Pak. Ya. Nah, tapi sebelum itu masyarakat yang ada di sekitar itu yang mengelola itu diedukasi, Pak. Karena dia adalah garda pertama. Dia yang tahu peristiwanya, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Kan di sana kan nggak ada juga kantor polisi, Pak. Di sana kan masyarakat yang pertama itulah yang dididik, buat jalur evakuasinya, di mana titik kumpul, dan ada SOP. Tidak boleh yang namanya kendaraan atau hal-hal yang sulit ketika terjadi banjir itu berada di dekat sungai. Harus ada SOP-nya, Pak. Dan mudah-mudahan ya sambil berjalan, ketika masyarakat itu, saya yakin ketika partisipatif masyarakat itu berfungsi, masing-masing masyarakat kita itu sudah punya pola pikir survival dia, Pak. Nah, baru silakan dikaitkan dengan program kan ada, Pak. Desa tanggap bencana, ya silakan. Instansi yang punya program itu jalannya aja. Gitu. Pak Kus, ini saya kita bertanya. Sekarang Sungai Deli. Nah, Sungai Deli itu yang berhak menangani siapa? BWS atau Kota Medan? Nah, itu baru sungai. Dan berapa banyak sungai-sungai yang lain, kanal-kanal yang dicampur oleh BWS. Sekarang siapa yang menangani? Menangani sungai, badan sungainya siapa? Menangani sempadan sungainya siapa? Itu kan nggak jelas sekarang. Nah, itulah penyebabnya beberapa wali kota yang kemarin itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu ada salah satu wali kota, ya kan kami buat apa yang bisa kami kerjakan. Semua pusat yang punya pegangan. Nah, itu yang kalau tidak itu diselesaikan dulu, siapa yang berwenang melakukan apa dan untuk siapa yang terlibat, itu harus diselesaikan dulu. Kalau tidak masing-masing, kalau duitnya untuk aku, kalau rusaknya untuk kalian itu nanti. Pak Benny ada pendapat menimpali Kusnadi tadi? Ya, kalau untuk mitigasi butuh waktu. Kalau dari sudut pandang saya, komunitas yang ada di daerah sumur hanya membutuhkan pengurangan setiap wisata yang menyangkut alam, itu ada yang namanya early warning system. Jadi early warning system ini ada peringatan dini. Itulah paling mungkin saya akan coba tawarkan kepada Pemprov maupun Deli Serdang, daerah-daerah wisata harus menggunakan early warning system. Ya. Apakah itu menggunakan teknologi alat sirine, atau kita memberdayakan kepada pengelola wisata yang ada di sana. Tentang local wisdom, saya salut dengan apa yang terjadi kemarin tuh Ginting, saudara Ginting itu, dengan kentongannya, dia sudah berarti sudah menyelamatkan orang kemarin tuh. Ya, dengan warning system, peringatan dininya dengan kentongan itu.
Kalau kita mau panjang ini jadi ular, mau pendek jadi kodok. Jadi Ya. kita tuntaskan karena waktu juga membatasi kita. Tapi ini menarik sekali. Mungkin dalam perbincangan-perbincangan yang lain waktu, kita bisa lakukan meski tidak ada bencana. Ini kan kita bicara karena bencana. Was-wasan kita itu harus dipertebal walaupun tidak ada bencana. Dan menarik sekali. Apa yang disampaikan oleh Benny, apa yang dikatakan oleh Dr. Kuswandi, apa yang dikatakan oleh Wara tadi, itu menarik sekali. Dan ya memang begitulah ya keadaan yang harus. Jadi kita harus adaptasi juga, termasuk dengan duit-duit tadi, ya. Ya. Nanti Oke. nanti kita sambung cerita. Oke. 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 Kita jumpa lain waktu. Terima kasih semuanya, ya. Yuk. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.